Asma cincin Nabi Sulaiman, penunduk jin, penarik harta kekayaan. Anda pun bisa menulis asma cincin Nabi Sulaiman, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Oleh sebab itulah, mari simak penjelasannya di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa setiap nabi dan rasul itu diberikan mukjizat oleh Allah Jalla Jalaluh. Seperti Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah, bisa menundukkan bangsa jin, bisa berbicara dengan seluruh binatang, bisa memerintahkan awan atau mendung agar mengikuti perintah Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman juga bisa mengumpulkan harta kekayaan. Nah, Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah, salah satunya adalah cincin. Cincin Nabi Sulaiman ini memiliki rahasia, karena cincin Nabi Sulaiman di asma, ada asma'nya. Di dalam cincin Nabi Sulaiman itu terdapat asma. Nah, asma inilah yang mampu diberikan karomah oleh Allah, yang diberikan karomah kemuliaan oleh Allah, sehingga cincinnya Nabi Sulaiman sangat ditakuti oleh bangsa jin. Setiap bangsa jin manapun pasti akan tunduk, nurut dan patuh kepada Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman memiliki cincin yang diberikan asma. Lalu ada yang bertanya, apakah itu tidak musyrik, tidak syirik kalau kita menggunakan cincin yang di asma? Jawabannya tidak, kalau memang i'tiqad kita, iman kita, kepercayaan kita bahwa yang memberikan karomah, yang memberikan tuah itu hanya Allah. Hanya Allah saja yang memberikan karomah dan tuah kepada cincin tersebut. Kita tidak meyakini cincinnya, tidak, tetapi kita meyakini, mengimani hanya Allah sajalah yang memberikan kekuatan, karomah dan tuah kepada cincin itu. Sebagaimana Nabi Musa. Nabi Musa diberikan tongkat oleh Allah, bisa membelah laut. Apakah Nabi Musa dianggap syirik gara-gara punya tongkat itu? Tidak. Nah, masing-masing Nabi dan Rasul itu diberikan mukjizat oleh Allah dengan kekuatan yang berbeda-beda. Oleh sebab itulah tidak mudah-mudahnya, tidak gampang-gampangnya apabila kita melihat orang membawa keris misalnya, atau membawa cincin, kemudian kita tuduh sebagai orang yang syirik atau musyrik. Tidak semudah itu, tidak segampang itu. Karena Nabi Sulaiman sendiri punya cincin, ya kan, punya cincin yang ada tuahnya, yang ada khasiatnya, yang memiliki kekuatan sangat dahsyat. Apakah Nabi Sulaiman syirik? Tidak. Apakah Nabi Sulaiman musyrik? Tidak. Bahkan Nabi Sulaiman itu kan bekerja sama dengan para jin. Apakah Nabi Sulaiman menyembah jin? Tidak. Tidak sama sekali. Oleh sebab itulah bedakan antara orang yang menghambakan diri kepada jin dengan orang yang justru mampu memerintahkan jin. Ini dua hal yang berbeda. Jadi ada manusia yang sama-sama mampu bekerja sama dengan jin, tetapi yang satunya menghambakan diri kepada jin, ini musyrik. Jelas musyrik karena dia menghambakan diri kepada jin. Tetapi kalau manusia itu diberikan karomah, apalagi mukjizat oleh Allah, mampu menundukkan jin-jin, jinnya yang tunduk,
maka ini silahkan, karena yang menjadi penentu adalah tatkala manusia itu mampu menundukkan dan memerintahkan jin. Tetapi kalau manusianya yang menghambakan diri kepada jin, maka jelas musyrik, jelas syirik. Oleh sebab itulah, mari simak penjelasannya. Apa kira-kira yang tertulis, asma apa yang tertulis di dalam cincinnya Nabi Sulaiman. Nah, ini ada satu hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan hadisnya telah diabadikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir beliau, yaitu tepatnya di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi surat Shad ayat yang ke-34. Disitulah Imam Al-Qurtubi mencantumkan satu hadis, di dalamnya ada tulisan asma. Jadi asma Nabi Sulaiman itu ada di dalam kitab tafsir Qurtubi. Ya, tafsir Qurtubi, kemudian cari di dalam surat Shad ayat yang ke-34. Qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala fi tafsir surat Shad. Telah berkata oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsir surat Shad al-ayah 34. Wa qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan telah berkata oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana naqshu khatami Sulaiman bin Dawud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ada naqsyu khatami Sulaiman bin Dawud, oleh naqsyu ini adalah ukiran atau tulisan. Karena ada naqsyu khatami Sulaiman bin Dawud, ada oleh ukiran atau tulisan cincinnya Nabi Sulaiman bin Dawud, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, karena cincinnya Nabi Sulaiman itu ada ukiran atau tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka umatnya Nabi Muhammad SAW bisa melakukannya. Tetapi ingat, kalau ada cincin tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setiap mau kencing, mau berak, setiap mau kencing, mau berak lah, hendaklah dilepas karena ada kalimah yang sangat agung, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, oleh sebab itu silakan bisa ditulis cincinnya masing-masing dengan tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi ingat, ketika memakainya kencing atau berak, maka hendaklah dilepas. Demikian, silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab.